ia mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mengenai wajah sosok itu, hingga mata tamu tersebut rusak dan ia pun menghilang. Sosok tamu asing tersebut sebenarnya adalah malaikat maut. Inilah kisah yang akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Sebelum kita masuk lebih dalam kisah ini, kita perlu mengenal siapa sosok yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa luar biasa ini. Dialah Musa alaihissalam, seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, sekaligus hati yang penuh keteguhan. Sejak kecil, hidup beliau telah dipenuhi ujian. Beliau lahir di bawah tirani seorang raja kejam, Fir'aun, yang membantai setiap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Namun, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bayi kecil ini justru tumbuh besar di dalam istana sang tiran. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Dengan sekali pukulan, ia membunuh seorang laki-laki Mesir yang tengah menzalimi seorang dari kaumnya. Musa pun melarikan diri, meninggalkan kemewahan istana menuju tanah yang asing. Di sana, ia menjadi seorang penggembala. Ia menikah, membangun keluarga, dan hidup dalam ketenangan. Hingga suatu malam, ketika ia melihat cahaya di atas gunung, suara dari baliknya menyapa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu." Saat itulah ia menerima wahyu. Ia diangkat sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Maka dengan penuh keberanian, ia kembali berhadapan langsung dengan penguasa paling zalim di muka bumi, memperingatkannya dengan satu pesan tegas: ibadahilah hanya Allah semata dan merdekakanlah Bani Israel. Tetapi Fir'aun menolak. Maka terjadilah serangkaian mukjizat, dari munculnya wabah, belalang, kutu, darah, hingga akhirnya Fir'aun dan pasukannya ditelan lautan yang terbelah oleh tongkat Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musa terus memimpin Bani Israel dalam perjalanan panjang. Namun, ia bukan hanya seorang pemimpin, ia juga seorang manusia. Ia menghadapi cobaan, pengkhianatan, dan bahkan kekecewaan terhadap kaumnya sendiri, Bani Israel. Ia adalah seorang nabi yang penuh ketegasan. Ia tidak ragu bertindak ketika melihat kebatilan. Ia menegakkan keadilan dengan tangan dan hatinya. Dan hari itu, ketika malaikat maut datang kepadanya, ia bereaksi seperti seorang pejuang sejati. Hari yang sunyi, Nabi Musa alaihissalam berada di kediamannya. Ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, tantangan, perjuangan, dan juga kemenangan. Namun hari itu berbeda. Seorang tamu datang menghampirinya. Sosok asing yang tidak ia kenali, tanpa izin, tanpa salam, tanpa perkenalan. Hanya sebuah kalimat yang terdengar tegas. Ya Musa, ajib rabbak. Wahai Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Nabi Musa menatap sosok itu. Matanya tajam. Siapa dia? Mengapa ia masuk begitu saja ke dalam rumahnya? Ia bukan pengikutnya. Ia bukan sahabatnya. Ia bukan utusan yang biasa datang membawa wahyu. Lalu, apa maksud kedatangannya? Hati Nabi Musa waspada. Sebagai seorang lelaki yang gagah berani, ia tidak akan tinggal diam jika ada orang asing masuk ke rumahnya tanpa izin. Dan tanpa ragu, ia mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mengenai wajah sosok itu, hingga mata tamu tersebut rusak dan ia pun menghilang. Sosok tamu asing tersebut sebenarnya adalah malaikat maut. Setelah kejadian tersebut, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap. Dengan penuh keheranan, malaikat ini berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang belum ingin mati. Ia bahkan telah membuat mataku cacat, membutakan mataku." Allah mendengar pengaduan tersebut. Lalu dengan kekuasaannya, mata malaikat maut dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kembalilah kepada hambaku Musa alaihissalam. Sampaikan kepadanya pilihan ini." Malaikat maut pun kembali turun ke bumi. Kali ini bukan hanya untuk menjemput ajal, tetapi juga untuk menyampaikan sebuah tawaran. Kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Kali ini ia tidak lagi datang sebagai sosok asing yang diam-diam masuk ke rumahnya. Ia datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Musa alaihissalam, Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu. Jika engkau ingin hidup lebih lama, letakkan tanganmu di punggung seekor sapi. Sejumlah bulu yang tertutupi oleh tanganmu, sebanyak itulah tahun tambahan untuk usiamu. 1 helai bulu, 1 tahun umur." Nabi Musa mendengar tawaran tersebut. Beliau terdiam, lalu dengan suara yang tenang, ia bertanya, "Tsumma mah?" Lalu setelah itu apa? Malaikat maut menjawab, "Kemudian setelah itu, kamu tetap akan mati." Saat itu juga, Nabi Musa alaihissalam memahami satu hal yang pasti. Tidak peduli seberapa panjang usia yang diberikan, akhirnya manusia tetap akan mengalami kematian. Ia pun menatap malaikat maut dan berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, sekarang saja.
Tetapi sebelum ajal menjemput beliau memiliki satu permintaan terakhir. Beliau berdoa, Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Ya Allah, dekatkanlah tempat wafatku ke tanah suci sejauh lemparan batu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun wafat tidak jauh dari tanah suci, di tempat yang diinginkannya. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, seandainya aku berada di sana saat ini, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian di mana makam Musa alaihissalam, terletak di samping jalan dekat dengan bukit pasir merah. Makam seorang nabi yang gagah berani. Namun tak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam tersebut saat ini. Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang pemimpin yang teguh dalam pendiriannya, seorang hamba yang memahami satu kebenaran hakiki, bahwasanya hidup bukan soal berapa lama kita ada di dunia, tetapi tentang bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan makna. Musa alaihissalam tidak meminta umur yang panjang. Ia tidak ingin hidup hanya demi sekedar hidup. Ia hanya ingin akhir yang baik. Lalu bagaimana dengan kita? Jika malaikat maut datang mengetuk, apakah kita sudah siap? Banyak sekali pelajaran berharga dari kisah wafatnya Musa alaihissalam ini. Di antaranya, yang pertama, tentang alasan kenapa Musa alaihissalam menampar wajah malaikat maut. Setelah menyimak kisah menakjubkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang menampar malaikat maut, tidak sedikit yang mengangkat alis keheranan. Bagaimana mungkin seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, melakukan hal demikian kepada salah satu malaikat Allah? Apakah ini bentuk penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya muncul di benak kita, tapi juga telah lama menjadi bahan perenungan dan diskusi di kalangan para ulama terdahulu. Mereka tidak menutup mata terhadap keanehan lahiriah dari hadis tersebut, namun justru menyelaminya dengan ketajaman ilmu dan kejernihan akal mereka yang disinari oleh cahaya iman mereka. Maka muncullah beberapa pandangan atau pendapat yang beragam dari para ulama, masing-masing dengan dalil dan alasannya. Pandangan yang pertama menyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak mengenal malaikat maut. Sejumlah ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, dan Imam Al-Baghawi menyampaikan bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud seorang manusia biasa. Nabi Musa tidak mengetahui siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Yang tampak di matanya hanyalah seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, dengan tujuan yang sangat mencurigakan, mencabut nyawa beliau. Maka dengan naluri pembelaan diri yang kuat, Musa alaihissalam bertindak. Ia menampar orang asing tersebut demi menjaga keselamatan dirinya. Tamparan itu bukan semata-mata kemarahan, melainkan bentuk pertahanan spontan terhadap bahaya yang tidak dikenali. Uniknya, tindakan Musa alaihissalam ini memiliki pijakan hukum dalam syariat. Seorang muslim berhak mempertahankan rumahnya, bahkan diperbolehkan merusak mata orang yang sengaja mengintip ke dalam rumah tanpa izin. Para ulama ini juga menegaskan bahwasanya kisah semacam ini bukan tanpa preseden. Bukankah para malaikat juga pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dalam rupa manusia? Dan para nabi itu tidak langsung mengenali mereka sebagai malaikat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa lelaki asing, duduk berhadapan dengan beliau tanpa ada yang mengenal siapa dia. Ini bukan hal yang mustahil dalam kebiasaan wahyu. Satu hal kuat yang menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam tidak mengenali bahwasanya yang datang adalah malaikat maut. Beliau tidak melakukan penolakan saat malaikat itu datang untuk kedua kalinya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Pandangan yang kedua, ini bukan peristiwa fisik yang mencederai mata asli seorang malaikat. Pandangan lain datang dari ulama seperti Ibnu Qutaibah. Ia memandang bahwasanya apa yang terjadi bukanlah tamparan fisik terhadap makhluk yang tercipta dari cahaya. Menurut pandangan ini, malaikat maut menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam jelmaan rupa yang lain, seperti manusia biasa yang dapat disentuh dan dilihat, dan sama sekali tidak mewakili bentuk hakiki sang malaikat. Maka ketika Musa alaihissalam menampar dan mata malaikat maut tersebut menjadi buta, yang sebenarnya terjadi adalah kebutaan pada mata jelmaan saja, bukan pada wujud asli mata sang malaikat. Ayat dalam surat Maryam ini menggambarkan ketika malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam dan dia menampakkan diri kepadanya dalam wujud manusia sempurna. Fa-arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami mengutus kepadanya ruh kami, yaitu Jibril, lalu ia menampakkan diri di hadapannya sebagai seorang manusia yang sempurna. Kisah ini menjadi bukti jelas bahwasanya malaikat dapat menjelma dalam bentuk manusia, dan penampakan itu bisa terjadi bukan hanya di hadapan para nabi, tetapi juga kepada manusia biasa yang saleh seperti Maryam alaihissalam, wanita yang salihah. Ini memperkuat pemahaman bahwasanya kemungkinan malaikat maut menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia adalah sesuatu yang wajar dan memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran. Pandangan yang ketiga, Musa alaihissalam diuji, malaikat maut pun diuji.
Pendapat ketiga tidak kalah menarik. Beberapa ulama seperti Ibnu Furak, Ibnu Aqil, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan Al-Maziri berpandangan bahwasanya Nabi Musa memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari ujian, baik bagi dirinya maupun bagi malaikat maut tersebut. Ibnu Aqil bahkan membuat perbandingan yang halus namun dalam. Sebagaimana Musa pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya bersama Nabi Khadir, diminta bersabar terhadap kejadian-kejadian yang tidak ia pahami. Nah, demikian pula malaikat maut sedang diuji untuk bersabar terhadap tindakan Musa alaihissalam. Ini bukan tentang kemarahan atau pelanggaran. Ini adalah tentang ujian ketaatan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya mengatur pertemuan ini sebagai bagian dari kisah hidup seorang nabi besar yang bahkan di saat menghadapi kematian masih memancarkan keberanian, ketegasan, dan kejujuran hati. Demikianlah 3 sudut pandang para ulama, 3 lapisan makna, dan 1 kebenaran yang menyatukan semuanya. Bahwasanya para nabi adalah manusia pilihan dan segala yang terjadi pada mereka mengandung hikmah yang mendalam. Bukan untuk dipertanyakan dengan prasangka, tapi untuk direnungkan dengan cahaya iman dan ilmu. Pelajaran yang kedua, apakah ajal bisa ditangguhkan? Sebagian orang berangkat dari kisah ini mungkin bertanya, jika ajal Nabi Musa AS telah tiba, mengapa malaikat maut tidak langsung mencabut nyawanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat menundanya barang sesaat dan tidak pula menyegerakannya. Namun jika ajalnya memang belum tiba, mengapa malaikat maut datang? Para ulama menjawab dengan bijak. Pada saat itu, ajal Nabi Musa AS memang belum benar-benar tiba. Kedatangan malaikat maut adalah bentuk ujian dan cobaan, bukan perintah untuk segera mencabut nyawa. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya Ismail. Itu adalah ujian, bukan perintah yang dimaksudkan untuk dilaksanakan sepenuhnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghendaki ruh Nabi Musa AS dicabut saat itu juga, niscaya hal itu akan terjadi seketika. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya terjadi, maka kami hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah ajal Nabi Musa alaihissalam sudah sangat dekat dan percakapan antara beliau dan malaikat maut itu hanyalah bagian kecil dari momen menuju wafatnya beliau. Sebuah episode akhir yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dalam ilmunya, namun dibuka dengan proses yang syarat makna dan hikmah. Pendapat ini disetujui oleh banyak ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, Al-Baghawi, dan Ibnu Al-Jauzi, serta dinilai kuat oleh Al-Iraqi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Pelajaran ketiga, kematian itu suatu hal yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak raja, tidak orang kaya, tidak orang kuat, bahkan tidak seorang nabi sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ajal tidak selalu datang dengan peringatan. Bahwa hidup, seberapa panjang pun, tetap akan berakhir. Bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisinya. Apakah dengan ketaatan atau kemaksiatan. Nabi Musa AS memilih untuk menerima ajalnya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak meminta lebih banyak waktu, karena ia tahu bukan panjang umur yang menentukan keberhasilan seseorang, melainkan bagaimana ia menghabiskan waktunya di dunia ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan ajal kita tiba, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup sebelum ajal itu datang. Maka pertanyaannya sekarang, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, sudahkah kita siap? Pelajaran keempat, sudah selayaknya kita lebih mencintai akhirat. Ada saat dalam hidup seorang hamba yang benar-benar menunjukkan di mana letak cintanya. Apakah ia lebih mencintai dunia ataukah lebih merindukan kampung akhirat? Dalam kisah Nabi Musa AS, momen itu datang saat malaikat maut memberinya tawaran. Umur panjang ratusan tahun lamanya jika ia menginginkannya. Namun Musa hanya bertanya satu hal. "Tsumma, kemudian setelah itu apa?" "Lalu engkau akan mati," jawab sang malaikat. Dan disinilah kita melihat betapa bersih dan dalamnya hati sang nabi. Ia tidak terikat pada dunia. Ia tidak terpesona dengan lamanya usia atau kenikmatan yang fana. Ia memilih untuk segera pulang ke kampung akhirat. Dengan ketegasan, penuh keikhlasan, ia berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, sekarang saja. Cabut nyawa saya sekarang juga. Pilihan ini bukan karena putus asa, bukan karena lelah, tapi karena cinta. Cinta kepada pertemuan dengan Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. Cinta kepada kampung yang abadi, yaitu surga Allah. Dan sungguh, jejak langkah ini pula yang diikuti oleh kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Aisyah meriwayatkan, saat Rasulullah SAW sakit menjelang wafat, kepala beliau berada di pangkuannya.
Lalu Rasulullah SAW pingsan. Saat sadar, beliau menatap ke langit dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih bersama teman tertinggi di surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aisyah pun menangis. Ia tahu Rasulullah SAW telah memilih. Dan bukan dunia yang beliau pilih, tapi akhirat, pertemuan dengan kekasih sejati, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, keduanya menolak panjangnya hidup di dunia karena hati mereka telah tertambat pada keabadian akhirat, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kabar hati kita? Apakah kita masih menggenggam dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya? Padahal para nabi mengajarkan kita bahwasanya kebahagiaan sejati bukan di sini, bukan di dunia ini, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedamaian yang abadi. Pelajaran yang kelima, betapa Musa alaihissalam sangat mencintai tanah yang suci, Baitul Maqdis. Di sepanjang hidupnya, Nabi Musa alaihissalam bukan hanya seorang pembawa wahyu, tetapi juga seorang pemimpin yang memikul beban berat, membimbing Bani Israel yang keras kepala. Ia mengeluarkan mereka dari perbudakan tirani Mesir, membelah laut di hadapan mereka dengan izin Allah, dan menyampaikan Taurat dari langit. Namun di puncak perjalanan itu, saat mereka hampir sampai di depan pintu tanah suci, Baitul Maqdis, ujian terbesar datang bukan dari musuh, bukan dari luar, tapi dari hati yang lemah, dari dalam, dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menjanjikan tanah suci itu bagi mereka jika mereka masuk ke dalamnya. Tanah yang penuh dengan keberkahan, tempat suci yang diwarisi oleh para nabi. Namun, ketika diminta untuk masuk dan mengusir kaum yang zalim yang ada di dalamnya, mereka menolak. Mereka bahkan berkata kepada Musa alaihissalam dengan sombongnya, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk-duduk saja di sini menanti hasilnya. Tangis sedih Musa pecah berbaur dengan kemarahan terhadap Bani Israel. Ia memohon agar dirinya tidak diseret dalam dosa kaum yang durhaka ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ketetapan yang berat. Baitul Maqdis diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan hidup dalam kebingungan, terlunta-lunta di padang tih, tanpa arah, tanpa tujuan. Di tahun-tahun penuh kesunyian dan kelelahan itulah Musa bertambah tua. Tapi hatinya tak pernah padam. Ia tahu tanah itu adalah tanah para nabi. Ia tahu tanah itu telah ditakdirkan untuk keimanan, kemuliaan, dan ketakwaan. Ia tahu walau ia tidak diizinkan memasukinya karena dosa kaumnya, ia masih bisa dekat dengan tempat yang ia cintai. Maka di akhir hidupnya, Nabi Musa alaihissalam tidak meminta agar dimakamkan di dalam Baitul Maqdis. Ia tahu batasan yang Allah tetapkan. Itu masih dalam masa pengharaman Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Namun Musa alaihissalam punya satu permintaan yang sederhana, namun penuh makna. Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Ya Allah ya Rabbku, wafatkanlah aku di dekat tanah suci sejauh lemparan batu. Begitulah cinta seorang nabi terhadap Baitul Maqdis. Ia tidak merampas, tidak memaksa, tapi tetap berharap. Bahkan di akhir hayatnya, hatinya masih tertambat pada tempat suci yang tak sempat ia pijak. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kata aku berada di sana, niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan beliau di dekat Bukit Pasir Merah, di sisi jalan. Demikianlah, cinta sejati kadang tidak sampai pada tujuannya. Tetapi ia tetap mulia karena kesetiaan dan ketawaduan dan kerendahan hati. Nabi Musa AS tidak masuk ke Baitul Maqdis, tapi cintanya akan tanah itu dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya di dekatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah cinta dalam hati kita untuk tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah rindu kita pada tanah-tanah suci, walau hanya untuk berada di dekatnya? Khotifillah, demikianlah epic story tentang kisah wafatnya Nabi Musa AS. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufiknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.